Oke, kita akan mulai pelajaran kali ini. Kita mulai dengan matriks tentang operasi matriks. Jadi kalau minggu lalu kita sudah ketemu dengan jenis-jenis matriks sampai di kesamaan matriks, maka kita akan masuk ke bagian inti dari pelajaran matriks, yaitu tentang operasi matriks. Nah, operasi matriks itu seperti apa? Ya, sedikit banyak akan mirip dengan operasi matematika yang berupa 4 hal: penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, dalam matematika itu selalu umum terjadi suatu namanya operasi matematika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam matriks itu ada perbedaan sedikit. Nah, jadi kalau dalam matriks operasi yang berlaku hanya ada 3. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kenapa digabungkan? Karena prinsip pengerjaannya sama, hanya berbeda di tanda plus dan minus. Yang kedua adalah perkalian skalar dengan matriks atau perkalian suatu angka dengan matriks. Yang ketiga adalah perkalian matriks dengan matriks. Jadi dua matriks bisa dikalikan dengan syarat tertentu dan menghasilkan suatu matriks yang baru. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memenuhi syarat. Syaratnya adalah ordo kedua matriks sama atau ukurannya sama, baris dan kolom. Jadi kalau 2 baris 2 kolom harus sama dengan matriks 2 baris 2 kolom. Matriks 2 baris 3 kolom ya harus sama dengan matriks 2 baris 3 kolom. Kalau tidak sama ukurannya, maka tidak bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Caranya yaitu menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang serta atau anggota matriks yang serta, baris dan kolomnya. Jika kita harus ingat yang baris itu sebelah mana, kolom itu sebelah mana. Oke, sebagai contoh matriks. Nah, ini contohnya nih. Nah, matriks anggota matriks A baris pertama kolom pertama, maka dia harus dijumlahkan dengan matriks B baris pertama juga kolom pertama. Begitu juga di pengurangan. Di pengurangan, nah, anggota yang di baris pertama kolom pertama juga dikurangkan dengan matriks kedua baris pertama kolom pertama. Jadi harus seletak. Kalau tidak seletak, tidak bisa kita jumlahkan. Oke, lanjut ke berikut. Oke, kita mulai dengan contohnya. Saya punya 2 matriks A dan B. Matriksnya ukuran 3 baris 3 kolom. Oke, matriks A sudah saya kasih warna masing-masing anggota, sehingga tujuannya nanti warna yang sama itu adalah yang saya jumlahkan, yang seletak. Oke ya. Jadi yang pertama kita penjumlahan, nah, A tambah B, maka yang sewarna atau yang seletak itu adalah saya jumlahkan. Baris pertama, kolom pertama dengan baris pertama, kolom pertama. 4 tambah 5, nah 9. Oke, ini baris pertama, kolom kedua. Nah, di sini baris pertama, kolom kedua. Nah, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom 1, kolom kedua. Oh, di sini 4. Terus baris pertama kolom ketiga 8 tambah 1. Baris kedua kolom pertama 0 tambah 3. Baris kedua kolom kedua 9 tambah 2. Baris pertama baris kedua kolom ketiga 7 tambah 0. Baris ketiga kolom pertama 1 tambah 6. Baris ketiga kolom kedua 3 tambah 8. Baris ketiga kolom ketiga 5 tambah 7. Nah, hasilnya terlihat di sini. Oke, lanjut. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini, berupa matriks baru.
Ya, matriks baru dengan anggota 9, 10, 9. Baris pertama. Baris keduanya 3, 11, 7. Baris ketiganya 7, 11, 12. Atau kalau kalian sudah mahir, bisa menuliskannya langsung. Nah, seperti ini. Matriks A tambah matriks B, ya hasilnya berapa? Tinggal ditulis di sebelahnya. Oke, itu adalah contoh penjumlahan matriks. Oke. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan juga sama. Tetap mengurangkan elemen yang serta. Nah, jika tadi kalau penjumlahan 4 tambah 5, maka 4 kurangi 5, 6 kurangi 4, 8 kurangi 1, 0 kurangi 3, 9 kurangi 2, 7 kurangi 0, 1 kurangi 6, 3 kurangi 8, dan 5 kurangi 7. Atau kalau langsung, oke, ini matriks A, ini matriks B. Hasilnya yang besar belakang ya negatif. Negatif 1, 2, 7, min 3, 3, 7, 7 itu baris kedua. Baris ketiga adalah negatif 5, negatif 5, negatif 2. Itu adalah pengurangan. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks itu adalah secara umum definisinya seperti ini. Bila A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka K kali A adalah matriks yang diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen matriks A. Nah, misalnya ini matriks A, ini angka 5, 5A, maka ya 5 kali 4, 5 kali 6, 5 kali 8, 5 kali 0, 5 kali 9, 5 kali 7, 5 kali 1, 5 kali 3, 5 kali 5. Nah, hasilnya matriks baru dengan hasil yang dikalikan tadi, kelipatan 5. Nah, itu adalah contoh tentang perkalian skalar dengan matriks. Oke, kita lanjutkan ke soal. Nah, ini ada soal. Soal ini banyak macamnya. Terus nanti juga di beberapa slide di belakang itu ada soal ujian nasional, sehingga kalian berkesempatan melihat contoh soal secara real di ujian itu seperti apa. Oke ya, jadi ini kita punya matriks P, matriks 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, terus matriks G-nya juga 2 baris 2 kolom, matriks R-nya 2 baris 2 kolom. Nah, kalian bisa menjumlahkan sesuai soal nih. Misalnya P tambah R, berarti matriks P tambah R, dan sebagainya. Kalau ada matriks yang memiliki perlakuan khusus, misalnya harus transpos, kalian harus gunakan juga transpos. Jadi, matriksnya ditranspos dulu, misalnya seperti ini. Nah, ini transpos dulu, diubah dulu baris dan kolomnya, setelah itu baru dijumlahkan. Atau ada yang hasilnya setelah dalam kurung itu selalu dikerjakan dahulu, baru dilakukan perintah berikutnya. Jumlahkan dulu dan dikurangkan, baru ditranspos. Oke, kita akan mencoba mengerjakan satu soal, sisanya bisa kalian kerjakan nanti dalam bentuk tugas. Prosesnya seperti pertemuan minggu lalu. Oke, kita akan menggunakan misalnya sebagai contoh matriks matriks P ditambah matriks Q. Nah, kita buat kurungnya. Anggota matriks P-nya adalah 2 min 3, terus min 1, 6 tambah matriks Q
min 2, 5, 8, 2. Nah, kita tinggal kalian jumlahkan. 2 ditambah min 2, min 3 tambah 5, min 1 tambah 8, 6 tambah 2. Hasilnya 0, 2, 7, 8. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan transpose misalnya? Misalnya transpose ditambah P transpose tambah Q. Nah, berarti P-nya harus ditranspose dulu. Caranya mentranspose gampang. Caranya barisnya diubah jadi kolom. Gimana nulisnya? 2, min 3, min 1, 6. Maka otomatis jadi transpose. Q-nya sama, 2, 5, 8, 2. Hasilnya ya 2 tambah min 2, min 1 tambah 5. Min 3 tambah 8, 6 tambah 2. Hasilnya matriks baru yang sudah ditranspose 0, 4, 5, 8. Nah, sehingga hasilnya berbeda, ya kan, antara transpose dengan tidak ditranspose. Nah, itu adalah kalau melakukan dengan transpose. Silahkan dengan contoh ini bisa mengerjakan soal berikutnya. Oke, ini soal ujian nasional. Jadi kalau ujian nasional bentuk soalnya pasti seperti ini. UN, entah model sekarang ada UNBK. Ini matriks. Jadi ada matriks 2A kurangi B kurangi C. Maka untuk pengerjaannya ya matriks A-nya berapa? 3 min 1, hapus dulu. Saya ulang. 3 min 1, 2, 0. Kurangi. Tambah ya. Tambah. Tambah dengan matriks B. Matriks B-nya 1, 2, 3, 4. Matriks C-nya min 2, 1, 1, 3. Nah, di sini ada namanya perkalian skalar, ya kan? Kalikan dulu, jadinya 6, min 2, 4, dan 0, karena sudah dijumlahkan. Setelah itu, jumlahkan. Min 2, 1, 1, 3. Nah, berapa hasilnya? 6 tambah 1 tambah min 2. Berapa? Ya kan? 6 tambah 1, 7 kurangi min 2. 7 kurangi min 2. Oke. Sorry. Ini dikurangkan. Kurangkan. 6 tambah 1, 7. Kurangi min 2. Berarti 7 tambah 2, 9. Min 2. Atau saya kurangi min 2. Tambah 2, 0. Kurangi 1. Menjadi min 1. 4 ditambah 3, 7. Kurangi 1. Menjadi 6. 0 tambah 4. 4
kurangi 3, 1. Nah, ini matriksnya. Sehingga jawaban kita berapa? 9 min 1, 6, 1. Nah, ini C. Berarti jawabannya itu. Ini adalah soal UN. Oke. Nah, berikutnya, ini soal nanti UN. Boleh kalian kerjakan. Jadi, soalnya ada 2 cara. Yang slide tadi, yang banyak soal tadi, sama soal UN ini. Nah, cukup dikerjakan yang di soal pertama tadi. Kalian kerjakan, kalian foto, dan bisa kalian share nanti di link yang saya tunjukkan. Oke, berikutnya saya demikian tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya dengan nomor chat yang saya share kemarin. Terima kasih.